Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan tentang benarkah dia sudah lupakan aku. Kalian bisa lihat dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lihat dengan energinya dia, orang yang kita dealkan. Energi dia, orang yang kita dealkan. Energi dia, orang yang kita dealkan. Ada Six of Pentacles, Six of Cups, the Two of Cups. Energinya lagi kangen dengan memorinya, dengan kita, lagi rindu dia ya, lagi dilanda kerinduan, dilanda kerinduan, dilanda kangen ya. Aku ngerasa energinya, dan dia mengenang memori indah sama kita nih. Pengen banget energinya kembali ke kamu gitu ya. Pengen banget energinya tuh bersatu lagi sama kamu, karena dia penuh dengan penyesalan tuh ya. Kemenangan yang dia dapati ya ketika sama kamu, tapi dia manfaatkan, dia manipulasi. Kebangkitan spiritualnya dia diberikan kesuksesan ya selama sama kamu. Dia manfaatin demi kepuasannya dia sendiri. Pada akhirnya lambat laun kemenangan yang dia dapati ini memberikan kekecewaan ya, memberikan penyesalan, kekecewaan dari energinya. Dan aku ngerasa di sini ya dia cukup menyesal sih ya, karena perjalanannya dia banyak sekali masalah setelah kalian berpisah, dan no communication. Selama dengan kamu kan dia diberikan banyak sekali rezeki ya, kesempatan dalam peluang bisnis, karir gitu ya, tapi dia manfaatkan buat kepentingan dia sendiri. Pada akhirnya kemenangan yang dia dapati ini tidak membuat dia bahagia ya. Makanya energi dia tuh kembali ke kamu. So dia tuh lagi kangen, rindu sama kamu, kenangan, rezekinya, memori indahnya gitu ya. Lagi kangen sama kamu, karena hidup dia itu penuh dengan penyesalan energinya ya. Energi dia tuh lagi penuh dengan penyesalan. Ternyata apa yang gue kerjakan, apa yang gue dapati, kemenangan gue ini ya dengan jalan gak baik gitu ya. Ini kecewa ya, kecewa banget. Dan ya dia mau gimana, hanya bisa mengenang. Ada keinginan untuk ketemu kamu, bareng sama kamu, ini ada energinya. Kita lihat situasinya dia. Tuh, the Lovers, Five of Wands, tuh Pearl Pentacles, stuck. Situasinya percintaannya stuck, dan juga konflik batin dengan trust isunya, yaitu tentang kamu. Koneksi twin flames-nya juga lagi bergerak ya, jadi dia diberikan banyak masalah. Dan situasinya ini lagi bermasalah dengan keuangan dia, terutama percintaannya juga nih lagi banyak drama
Jadi kalau aku lihat dari situasinya dia tuh ya lagi diberikan banyak drama ya, banyak masalah, konflik, masalah uang dengan keluarga, bisa dengan masalah warisan, dan masalah trust isunya juga ya, tentang percintaan sama kamu dia nggak bisa lupa. Dan dia juga ada masalah dengan keluarganya. Di sini dia ya melawan perasaan ya. Dia konflik batin banget nih tentang trust isunya sama kamu. Dia pengen banget memberikan ya kestabilan hidup sama kamu, tapi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, stuck. Karena trust isunya ini yang belum dia selesaikan, dan dia masih memendam permainan dia sendiri ya tuh, karena sudah menduakan kamu ya, sudah memanipulasi kamu di masa lalu tuh. The Two of Pentacles, Three of Wands, and the Magician, dan juga the King of Cups, Eight of Cups tuh ya. Karena di masa lalu kan dia sudah memanipulasi masa depan sama kamu ya, sehingga ya dia hanya bisa memendam. Journey hidupnya dia adalah diberikannya masalah saat ini dengan keluarganya, karena dia memendam perasaan permainannya dia ke kamu. Kita lihat, benarkah dia sudah lupakanku? Benarkah dia sudah lupakanku? Nanti kita clarify ya. The Judgment tuh. Benarkah dia sudah lupakanku? Seven of Pentacles. The Knight of Swords. Dia coba untuk melawan arus ya, coba untuk melawan perasaan dia dengan cara bekerja ya. Dia coba untuk fokus dan coba untuk lupain kamu. Jadi dia coba untuk logikanya, gue sekarang harus sukses gitu ya, terutama tentang materi. Gue gak mau inget-inget mantan lah gitu, tapi ternyata malah stuck ya. Dia mencari solusi jalannya nih, gimana bisa ngelupain kamu, bisa lepasin kamu, tapi malah semesta tidak selaras dengan dia ya. Kenapa? Ya karena dia tidak memperbaiki cari solusinya dengan spiritual, tapi dengan materi duniawinya yang dicari terus. Sehingga ya kalau dia mau mendapatkan cinta sejati, ya dia harus bisa bangkit dulu tentang spiritualnya. Dia harus bisa menanam tentang pembayaran karma baik. Ya kalau dia tidak memperbaiki karmanya, dia tidak akan menemukan cinta sejati yang selaras dengan dia. Dan aku ngerasa di sini juga dia coba untuk bisa lepas dari trust issue di masa lalu tentang percintaan sama kamu. Dia mencari solusi gimana nih bisa lepasin memori indah sama kamunya gitu, tapi malah terperangkap ya. Malah ya tanpa dia sadari malah dia menggenggam sih. Jadi kayak dia stuck aja, apa yang dia tanam tuh dia tumbuhkan, stuck, hasilnya tidak ada ya, tetap kembalinya ke kamu energinya ya, karena dia belum membenahi tentang trust isunya ya, salah satunya tentang kejujuran dan juga tentang spiritualnya ya.
ini dia juga bermasalah dengan keluarga ya. Oke guys, kalau aku rasa sih, apakah dia bisa lupakan aku gitu ya? Dia memaksa diri bangkit, mencari solusinya dengan mencari duniawinya nih ya, mencari duniawinya. Dan kalau dia mau kembali ke kamu, ya dia harus memperbaiki spiritualnya dulu ya, karena percuma dia nyari duniawinya ya, yang ada dia akan stuck dengan percintaan yang sama, bermasalah terus. Tuh, dia memendam perasaan ke kamu, sedangkan spiritualnya belum bisa dia perbaiki. Ya, dia memendam perasaan kamu karena ya itu dia, tentang materi dan seksualitas. Sedangkan spiritualnya dia coba untuk bohongin dirinya dia sendiri. Ya, dia pikir spiritual mah nggak penting, yang penting itu kerja, ada bukti, materi gitu. Padahal itu penting banget buat basic narik energinya. Ya, kalau dibilang dia bisa melupakan aku, belum, tapi memaksa diri untuk lupakan dengan cara ya fokus dengan kerja, coba untuk mencari jalan menanam karmanya dia dengan materi. Salah sih kalau aku bilang tanam karma dia dengan materi tapi tidak dengan spiritualnya, tidak seimbang, ya nggak bisa, akan bermasalah terus dengan keluarga, yaitu masalah materi lagi ya. Jadi harus selaras. Dan dia kepengen banget kembali sama kamu gitu, dibangkitkan lagi, tapi dianya, kalau aku lihat ya dari energinya, ya dia males untuk berkembang dalam spiritualnya. Salah satu dia orangnya ya kalau dibilang hitungan bisa terlalu kikir mungkin ya. Kita lihat Six of Cups-nya. Tuh ya, The Tower, Nine of Swords. Energinya dia tuh nggak nyaman guys, nggak nyaman dengan karma yang dia buat sendiri, yaitu menghancurkan koneksi kalian gitu ya. Yang tadinya lagi seneng-senengnya, lagi bahagia-bahagianya, dia hancurkan, dan itu menyiksa dia sekarang. Tuh, ditambah lagi kamu itu orangnya nerimaan ya, nerima disiksa entah secara fisik ataupun secara pikiran, diterima dihancurkan juga, bahkan kamu memaafkan kesalahannya dia berkali-kali. Ini yang membuat dia nggak nyaman ya, dan dia melihat kamu sudah optimis dengan spiritual yang kamu pelajari, yang kamu miliki. Kamu nggak optimis meraih masa depan kamu. Aku ngerasa di sini dia mencoba untuk bisa memperbaiki rumah tangga ini pada akhirnya nanti ya, nanti ini butuh waktu ya dengan cara memperbaiki spiritualnya yang aku tadi bilang. Kalau dia tidak selaras dengan spiritualnya ya nggak bisa. Kita lihat the Five of Wands-nya. Ya kalau nggak selaras akan terulang terus energinya ya kan. Tuh, Ten of Pentacles, Five of Pentacles. Two of Swords. Gini ya, dia kayak nggak nerima kenyataan tentang kehilangan ya, skandal yang dia lakukan sendiri, dan dia ngeblok kebahagiaannya dia karena yaitu dia tidak bisa memberikan pilihan yang baik selama dengan kamu karena adanya skandal. Dia coba untuk menutup mata tentang kenyataan ya. Tuh, pada akhirnya di sini ya kamu stuck kan tentang trust issue, keuangan kamu juga stuck ya kan, karena kamu coba untuk mengimbangi energi dia dengan kamu, tapi ternyata tidak bisa selaras ya. Pada akhirnya kamu
mencoba melepaskan, mencoba memaafkan. Ya, walaupun perjalanan awakening spiritualnya kamu ini sangat melelahkan, menyiksa kamu, ya, dan kamu coba untuk kuat menjalaninya. Kita lihat dengan Four of Pentacles. The Hermits, the Star, tuh ya, Nine of Pentacles. Yang tadi aku bilang lagi dan lagi dan lagi, dia stuck mencari solusinya itu dengan bercinta, cari orang lain lagi, melepaskan kepenatan dia, drama dia dengan percintaan lagi, atau dengan pekerjaan. Tapi dia melupakan tentang spiritual. Padahal kalau dia memperbaiki spiritualnya dia, dunia akan mengikuti dia. Ya, dunia akan mengikuti dia kalau dia bisa memperbaiki kesalahan dia dalam hal spiritual. Ini akan ada kesuksesan sih. Ya, tapi dianya males ya. Dianya males untuk mencari perjalanan spiritualnya. Pada akhirnya dia langkahnya akan stuck lagi. Ya, stuck dalam solusinya, terhalang terus gitu ya. Tuh, banyak keraguan. Jadi apa yang dia banggakan dulunya, ya, mendapati kestabilan hidup, entah itu dari hasil korupsi atau pesugihan atau penipuan dari banyak orang untuk kepentingan jabatan dia sendiri, ini akan diberikan kebimbangan, permasalahan ya, entah itu dari promosinya, entah itu dari perhatian banyak orang, ya, ini akan bermasalah. Dan ya, aku ngerasanya si dia nggak bisa ngelupain kamu, walaupun dia coba untuk sibukkan diri ya, menanam karma baiknya itu dengan bekerja gitu, tapi bukan menanam baiknya dalam hal spiritual. Itu salah, karena ya kita penting banget, spiritual itu penting karena menarik energi ya yang tidak kasat mata dan menarik energi alam. Ya, kalau kita mementingkan duniawi saja, hidup kita tidak akan tentram. Ini ya yang dia rasakan. Kita lihat dengan dengan judgment-nya. Oh, kartunya kelebihan. Oke. Kita lihat dengan judgment-nya, judgment. Ini lagi ke bawah. Ya. The Judgment, King of Swords, the Nine of Cups, the Sun. Ya, dia harus bisa menanam hal baik itu dalam hal spiritual dulu sih, kalau saran aku. Kalau yang aku lihat di sini, dia malah berharap tuh kebahagiaan tuh buat dirinya dia sendiri. Ya, buat kepentingan pribadi. Salah satunya jabatan tuh. Dan dia harus bisa menepati janjinya sama kamu. Sedangkan kamu di sini sudah fokus dengan dirimu. Ya, makanya dia harus mengambil langkah perbaiki dirinya dalam hal spiritual agar selaras energinya dunia dan akhirat gitu. Kita lihat Knight of Swords-nya tuh, Nine of Wands, sorry. Ten of Wands.
kan. Ten of Cups. Dia menutupi atau dia menyangkalah ya tentang kebahagiaan dengan kamu tuh luar biasa sebenarnya, dan dia menutupi perasaan dia untuk kembali ke kamu. Beban dia berat banget sih kalau aku bilang. Jadi dia coba menutupi perasaan dia sendiri ya, kalau ya dengan kamu tuh ternyata energinya bahagia ya. Dan ya dia nggak nyangka gitu loh kalau kesuksesan yang dia raih selama dengan kamu itu adalah hasil dari energinya kamu tuh ya. Pada akhirnya dia mendengar kabar kamu sudah sukses, dan kalaupun dia pengen sukses lagi ya dia harus banyak belajar tentang spiritualnya dia. Kalau dia mau sukses kembali ya, dia bisa aja sukses lagi, tapi harus belajar tentang spiritual lebih baik lagi, dan semua nggak bisa instan. Itu yang aku lihat energinya. Oke, kita lihat lagi. Benarkah dia bisa lupakanku sekarang? Kalau aku bilang sih enggak ya, karena dia memendam perasaan, dia menghalangi tentang kenyataan. Ternyata energi kebahagiaan dia itu ada sama kamu. Dia coba untuk mencari solusinya adalah bekerja. Dia bangkit dan bayar karma itu menanam tentang pekerjaan, bukan tentang hal spiritual untuk bayar karmanya ya. Karena dia orangnya kalau ada masalah selalu nyari seseorang yang bisa dia manfaatkan, entah itu secara seksualitas ataupun secara materi, untuk kepentingan kepuasan dirinya dia terhadap duniawinya ya. Aku ngerasanya kayak gitu energinya. Letting go, the energy ya. Ada 3 pintu dan juga 3 anjing ya. Kalau dia mau bebas harus bisa melepaskan apa yang membuat dia beban, yaitu pilihan. Dia harus bisa memilih pintu mana yang harus dia jalani dan harus bisa melepaskan pintu lainnya ya. Energinya dia tuh lagi berat melepaskan ya. Professional assistant ya, kalau aku rasa sih dia orangnya gampang jatuh cinta, dalam ibarat tuh cinlok ya. Jadi dia harus bisa melepaskan tentang profesional dirinya dia. Terkadang tuh perlu ya, kayak misalnya kita nggak nyaman tempat kerja, kita memang profesional, tapi kalau memang nggak nyaman ya udah jangan diteruskan gitu ya. Kita berhenti dengan baik gitu, tapi jangan diteruskan, tapi kita merasa kesal, ujung-ujungnya akan menjadi beban kayak gitu aja. Dan hidden motivation ya, dia orangnya selalu menyimpan perasaan ya. Jadi kayak kalau ada orang nasehatin, dia tuh ngedengerin motivasi orang tapi tidak dijalani gitu, sehingga ya dia selalu mencari orang lain pendapatnya tapi dia susah menjalaninya gitu ya. Mendengar tapi tidak dilakukan. Discovery, intention. The vast universe. Wow, okay. Spirit kan? Aku bilang apa? Spiritual, spirit, the vast universe. Dia mau bahagia dalam sebuah keluarga, tapi dia harus bisa selaraskan gitu loh dunia dan akhiratnya ya, energi spiritualnya.
discovery, dia harus bisa memperbaiki, melepaskan apa yang membuat dia berat untuk membuka lembaran baru, melepaskan apa yang membuat dia sulit untuk bisa sembuh. Itu harus dilepaskan, ya. Kalaupun dia mau melepaskan secara profesional, ya cari aja guru spiritual yang bisa membantu dia membersihkan energi negatif di badan dia, dan dia harus punya niatan itu untuk sembuh, ya. Aku ngeliat di sini energinya, so aku harap ini bisa resonate buat kamu. Tetap semangat, jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. No skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Tetaplah berbuat baik, jangan pernah putus asa tentang kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.